Halo, kembali lagi bersama kami di channel Maku Ciku. dan di video kali ini kami akan nge-review sebuah film Indonesia yang sangat mind blowing ya, berjudul Para Perasuk. Wow. Kok ini merupakan film dari sutradaranya Mas Regas Banuteja dan akan menceritakan tentang apa ini film? film yang menceritakan tentang aktor dan aktris bintang, ini bilang bintang papan atas. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang gitu nggak? Bisa. Ya, Kayak kena todong. film film bertabur bintang, tapi di sini mereka kerasukan ya. Ceritanya singkat, kerasukan. Ya, kerasukan tapi yang nggak horor. Jadi film Levitating, kalau apa judul internasionalnya ya, ini menceritakan tentang siapa tuh karakternya Angga Yunanta, si Bayu. Si Bayu. Sebenarnya si Bayu yang ingin menjadi seorang perasuk gitu. Ya, perasuk di sini bukan yang orang yang akan dirasuki, tapi dia yang memanggil roh, bukan yang memanggil roh tapi ya. Iya, dia yang memanggil memancing roh, tapi di sini rohnya bukan hantu, melainkan hewan gitu. Jadi mekanismenya di sini si perasuk itu akan memanggil roh dan nanti roh yang dipanggil itu akan menyediakan benefit keunggulannya tersendiri gitu untuk membuat kenikmatan gitu gak sih? Enggak gitu. Jadi di sini tuh ada namanya pemimpin mantra. Nah, pemimpin mantra ini tuh Perannya siapa tuh? Si Anggun ya? Si Anggun. Siapa guru siapa namanya? Lupa. Jadi dia Guru Sri. Iya, Guru Sri. Nah, dia itu berasal dari sanggar Ya, intinya sanggar pusat yang bikin penyelenggaraan pesta untuk para prasu dan pelamun. Nah, dia bertugas untuk membangkitkan roh untuk dimasukin ke para pelamun. Yes. Nah, para pelamun tuh nanti kemasukan lah jadi kerasukan. Terus Dan si perasuk itu yang megang alat musik dan dia yang mengontrol atas kenikmatan, kesakitan, atau yang mau mengakhiri kerasukan itu gitu. Nah, di sini tuh kerasukannya bukan yang kerasukan kayak bukan kesurupan. Bukan kesurupan yang seperti kita lihat, tapi di sini tuh sebuah pelarian untuk menikmati sesuatu yang nggak bisa kita nikmati di alam sadar kayak gitu. Ya itu kalau ada di dunia nyata Mario mungkin mau laris sih. Mario mau sih ikut tuh kayak gitu. Tapi bayar loh jadi pelamun. Bodoh amat, yang penting seru. Dan juga di sini Mario sukanya tuh banyak gitu jenis-jenis roh yang ada, dan itu ada berdasarkan tingkatannya gitu. Ada roh semut, ada roh yang paling bawah tuh apa namanya, roh bulus, ada roh kupu-kupu di awal kan, ada roh kebo, keren. Ada roh lintah yang itu tuh udah lama nggak bangkit, tapi dibangkitkan lagi sama si Bayu. Si karakter utama kita gitu. Bayu. Nah, Tapi ya salah sih cara ngebangkitinnya. Langsung masuk yang kita suka. Oke, apa nih yang pertama yang disuka nih? Pertama pastinya actingnya pada kayak keren, terus juga editannya mereka tuh ya seperti film festival pada umumnya, yang beneran festival, nggak untuk komersial, tapi ini cukup bisa dinikmati untuk para penyuka film tapi yang bukan penyuka film festival kayak gitu. Cici sombong banget kayak abang-abang gitu ya. Penonton reguler itu bakal suka juga nonton ini karena keren gitu. Mario di sini sukanya itu ada di sini kan kayak visinya itu kayak ambisius sekali gitu. Banyak gitu shot-shotnya itu yang memanjakan mata gitu kan. Dan juga shot-shot kayak yang latar gelap itu kayak apa ya, kayak mana bilangnya ya? Itu tuh menurut Cici sih kalau kayak gitu tuh mereka sutradara dan DOP-nya itu penata gambar segala macam itu pinter banget bikin nutupi kekurangan dari film ini, kayak misalnya CGI ya hewannya gitu kan itu tau lah Indonesia belum bisa ngelampaui CGI di luar, cuman di sini mereka bisa gitu nutupi kekurangan itu dengan bagus, dan mereka pakai teknik yang oke, dan itu bikin kita nggak nyadar gitu kalau itu tuh ya bisa dinilai lah
Secara teknis sinematografi itu udah keren banget lah. Mm-mm. Dan juga Mario suka di sini selain apa, dia juga berfokus nyentil-nyentil soal isu-isu kayak ini penguasa yang seenaknya aja menggusur gitu-gitu loh. Ini konfliknya nanti kan di situ. Ya, inti Kayak- konfliknya kayak gitu. Iya, ada sebuah perusahaan yang ingin menggusur kampung Latas ini dan dia Biasa. Oh iya, desa Latas ini, dan itu tentunya membuat para sanggar prasu itu jadi kehilangan pekerjaan. Jadi mereka harus berusaha lah. Dan di film ini tuh kayak si Bayu ini, dia tuh kayak ingin sekali agar dia tuh bisa jadi prasuk utama di sanggar ini, di pesta yang paling gedenya nanti kan. Jadi itu diadakan sebuah kompetisi untuk mencari prasuknya tadi. Si Bayu kalah dan dia digantiin oleh, bukan digantiin sih, dan yang menang Anton, tapi endingnya sumpah puas sekali. Keren sih, walaupun masih bisa terbaca, tapi ya terbaca yang keren, bukan yang kayak kebaca ini Mario paling bosan gitu. Enggak bosan enggak sih filmnya? Enggak bosan sama sekali. Mario paling suka di sini tuh openingnya itu yang udah ngehook kita, nunjukin gimana sih mekanisme apa proses perasukan ini gitu kan di pesta itu. Keren banget itu. Apalagi Actingnya kan. acting mau dia tuh kayak langsung milih itu, milih si Bayu, si Angga Yunanda ya, aka Bayu. Jadi si prasuk dia gitu. Cuman yang nggak berhasil ya, karena di situ masih pemula dia. Masih nggak pemula juga ya. Enggak, dia lagi banyak pikiran gara-gara rumahnya. Jadi enggak banyak pikiran karena itu loh, dia nggak fokus, dia nggak bisa fokus. Dia fokusnya jadi di situ dibangunlah alam sama si pembaca mantra utama, dan itu nanti dibangunkan alam. Jadi kupu-kupu ini berada di alam bunga. Jadi ya para prasuk itu para pelamon itu dipindahkan ke alam bunga, alam sana, alam bunga, alam buatan si pemantra. Terus si prasuk ini bertugas untuk memberikan kenikmatan. Jadi supaya kupu-kupu ini nikmat di antara bunga-bunga, ya kasih madu. Lah dia ngasih sosis, ending yang ngasih minyak goreng. Gara-gara ngeliat ada yang jualan. Orang jualan telur gulung. minyak panas. Jadi kerasukan beneran, jadi kesakitan. Awalnya tuh apa tuh? Dia minta ya sosis keluar sosis gitu. Itu kayak aduh gitu. Lucu visualnya juga gitu. Visualnya ya visual film festival, ya nggak sih? Iya. Dan juga di sini Mario suka dilihatin kayak proses gimana caranya si Bayu ini berproses gitu, yang dari awalnya dia tuh bukan cupu ya, dia tuh nggak fokus gitu sampai dia susah fokus sampai dia akhirnya bisa fokus dan menjadi prasuk yang paling hebat di situ. Enggak sih. Enggak, dia tetap jadi asisten prasuk, tapi dia di situ ya. Dia mimpin lah karena digebukin itu. Jadi pemimpin dadakan gitu sih. Nah, yang enggak disuka. Yang disuka lagi lah. Oke, masih ada. Masih lah. Wih, masih banyak ini. Kalau Mario juga suka di film ini tuh roh-rohnya itu loh. Banyak. Ada sekitar 20 roh. Tapi itu bisa dibawakan lagi roh-roh yang lain. Nah, banyak sih. Yang ditunjukkan di situ cuman roh kupu-kupu, roh kutu. Kutu itu loncat ya. Itu keren loh visual saat di roh kutu itu. Mereka tuh loncat. Wah, kalau ada itu di trailer kayak mereka tuh jungkir balik gitu. Salto. Roh kutu yang paling bikin mau di Ayunda capek ya. Terus ada roh semut yang cicit kayak gitu. Ada roh kupu-kupu di awal, ada roh kerbau. Yang mereka mandi lumpur, yang mereka mandi lah gitu. Ada roh anak monyet. Ya, yang butuh pelukan. Ada roh lintah. Wah, itu roh yang paling menghisap. Tapi yang nggak ditunjukin itu, yang udah disebut tapi nggak ditunjukin itu roh kuda laut sama roh kadal. Nggak ditunjukin secara langsung. Cuman roh kuda laut sumpah itu paling epic dan iya juga ya kayak gitu. Karena di sini tuh para prasuk
belajar, para prasuk itu harus berteman dengan roh yang bakal mereka bawain. Dan cara bertemannya ya mereka harus ngikuti cara kehidupan roh yang bakal mereka temenin. Misalnya jadi lintah, di sini Bayu jadi lintah, ngisep-ngisep darah sapi, endingnya dia ngisep Itu darah disturbing sendiri. juga kan seharusnya. Iya, jujur disturbing banget. Terus dia ngesot-ngesot jadi kayak lintah gitu di aspal di mana Itu lama loh keliling-keliling. adegan dia ngesot-ngesot itu. Dan itu Baru seminggu loh. Iya, Mario suka gitu. Dan di ceritanya tuh dia seminggu dah kayak gitu. Terus juga umumnya lintah yang ngisep darah. Ya, umumnya lintah yang ngisep darah. Nah, terus di sini ada tetua dan dia jadi punya roh kuda laut. Dan ya, kalian tahu di sini tetua itu diceritain nggak punya keluarga ya. Dan Tapi ada dia kok apa kayak istri entah anaknya gitu, Mario nggak tahu tuh. Nah, itu nggak tahu istri entah anaknya. Yang jelas kalian ingat kuda laut itu yang hamil laki-laki, tetua itu laki-laki. Ya begitulah, kalian harus nonton. Keren adegannya, disturbing. Mario suka. Tapi Mario suka, keren. Apalagi pas adegan dia mau motong oh ya udah. Nggak betul. Itu keren dan Mario suka di sini tuh kayak ya itu tadi dia tuh berprogres karakternya si Angga Yunanda tadi. Dia kayak di sini tuh digambarkan kayak jika kamu ingin meraih sesuatu yang sangat tinggi maka kamu harus siap berkorban akan hal itu, akan hal-hal lainnya. Bisa berkorban dengan keluarga, pasangan, tanpa pasangan gitulah. Intinya kalau kamu ingin mencapai sesuatu yang tinggi itu harus ada yang dikorbankan begitu ya. Nah kalau yang nggak disuka nih apa? Yang nggak disuka ya nggak ada sih, belum nemu. Kalau Mario sih paling kurangnya eksplorasi karakter si Maudy Ayunda di sini ya. Soalnya dia kayak cuman Jadi pemeran pembantu jadi aja. kira Mario jadi pemeran utama gitu kan. Rupanya bukan. Nggak sebesar itulah perannya di film ini gitu. Padahal aktingnya keren loh. Langsung aja kita ke Rating. Oke, ayo serentak. 3, 2, 1, 8 8/10. Yeay, kita sama lagi. Udah 3 kali kita sama. Apakah kita udah menemukan? Apa chemistry dalam hal mereview? Oke, Mungkin sekian dulu untuk review kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Tungguin video-video selanjutnya. bye-bye. Bye-bye.